Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di acara talkshow kali ini kita kedatangan tamu Jihan Hasyari. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Harapan Indah. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Nah, Dok, jadi kita akan membahas tentang virus corona ini yang telah tersebar di negara-negara termasuk negara Indonesia ini, Dok. Nah, sebenarnya apa sih itu virus corona? Corona itu adalah keluarga virus yang menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan, termasuk burung dan mamalia seperti unta, kucing, kelelawar. Nah, beberapa coronavirus itu adalah zoonosis, artinya itu bisa menular melalui hewan kepada manusia. Nah, itu ada 7 jenis coronavirus yang sudah teridentifikasi. Contohnya adalah COVID-19, kemudian ada MERS, ada SARS. Nah, yang terjadi di dunia ini sekarang itu adalah coronavirus COVID-19. Nah, tentang COVID-19 ini ya, Dok, siapa saja yang bisa terinfeksi virus COVID-19 ini? Yang bisa terinfeksi adalah orang-orang yang berpergian di daerah di mana virus COVID-19 ini terjadi. Gitu. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang selama 14 hari itu berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan gejala-gejala seperti terjadinya COVID-19. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19 ini ya, Dok? Jadi seseorang yang terinfeksi COVID-19 itu penularannya bisa melalui droplet. Droplet itu adalah tetesan air liur yang keluar dari hidung atau mulut gitu. Dah kemudian orang yang tidak terinfeksi itu menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut gitu. Jadi akhirnya terjadilah perpindahan virus tersebut dari orang yang sakit kepada kita yang normal. Apa saja gejala yang muncul jika kita terinfeksi COVID-19? Gejala yang muncul itu biasanya itu terdiri dari 3 gejala utama. Yang pertama itu adalah demam tinggi, kemudian ada batuk, kemudian ada sesak nafas. Nah, biasanya pasien yang sudah terinfeksi itu mengalami gangguan pernafasan dan perciuman, termasuk pengecapan, kemudian ada nyeri otot, kemudian ada sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, bahkan mual. Gitu. Oh, berarti cukup parah ya, Dok? Berarti bisa menyebabkan kematian juga dong, Dok? Sebenarnya bisa juga. Nah, biasanya kematian ini menyerang orang-orang yang mempunyai komplikasi yang serius. Jadi ada penyakit bawaan, misalnya ada sindrom gangguan pernafasan akut, kemudian terjadinya pneumonia atau infeksi paru, endema paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh, misalnya kegagalan fungsi ginjal, kemudian kegagalan fungsi jantung. Nah, biasanya corona ini terjadi pada orang-orang yang memiliki kondisi medis tertentu. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular hingga muncul gejala-gejala ini, Dok? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi itu hingga muncul gejala itu adalah disebut masa inkubasi. Nah, maka inkubasinya COVID-19 ini diperkirakan antara 1 sampai 14 hari sejak virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana membedakan sakit karena terinfeksi COVID-19 atau terinfeksi biasa, Dok? Jadi biasanya flu itu terjadi ketika rhinovirus menyerang saluran pernafasan. Nah, biasanya ciri-ciri yang muncul itu kalau flu biasa itu kan biasanya bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat atau berair, sakit tenggorokan, sakit kepala, kemudian ada juga batuk, bahkan ada demam namun tidak banyak. Nah, sedangkan corona itu lebih spesifik menyebabkan keluhan pada pernafasan bawah. Jadi biasanya pasien yang mengalami penurunan pengecapan, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek. Nah, itu biasanya lebih mengarah ke gejala COVID-19.
Nah, pemeriksaan medis yang akurat melalui lab yang hanya bisa menentukan orang tersebut terkena virus COVID-19 atau tidak. Nah, seberapa bahaya virus corona ini? Jadi dari data di dunia saat ini, jumlah total kasus corona 19 ini di dunia adalah sebanyak 32 juta kasus. Nah, dari angka-angka tersebut terjadi sekitar 1 juta kasus kematian. Kemudian sekitar 23 pasien dinyatakan sembuh. Saat ini kemudian tercatat 7,4 kasus dalam kondisi ringan dan kondisi kritis atau serius. Nah, sedangkan untuk Indonesia sendiri itu terjadi kelonjakan kasus pada bulan ini, yaitu sekitar 3.000 kasus COVID dan terjadi peningkatan kasus kematian sebesar 114%. Sehingga secara total itu terjadi peningkatan di bulan ini. Namun ada juga beberapa kasus pasien sembuh. Nah, yaitu juga bertambah sekitar 4.500 dari hari-hari sebelumnya gitu. Nah, itu terjadi di 34 provinsi dan terjadi pada 493 kabupaten di negara Indonesia. Nah, saat ini yang paling tinggi itu adalah beberapa provinsi di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Termasuk yang melonjak baru-baru ini adalah di di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona ini? Nah, jadi yang penting ini adalah mencegah tertularnya itu yang utama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina meningkat. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun. Kemudian jika perlu kita harus membersihkan barang-barang ketika kita pergian, menyemprotkan alkohol, kemudian desinfektan di sekitar lingkungan kita. Kemudian adalah ketika kita batuk atau bersin, hidung dan mulut itu kita harus tutupi dengan alat, misalnya dengan sapu tangan. Jangan menggunakan tangan ya, karena kan tangan bisa melakukan penularan jika kita ini kemudian menular pada benda yang lainnya. Kemudian hindari kontak dengan orang lain ketika bepergian bepergian di tempat umum. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung atau mulut, dan tangan menyentuh dengan tangan. Jadi meminimalisir proses pemindahan virus begitu. Kemudian gunakan masker, buang tisu, kemudian membuang tisu dan masker di tempat yang benar. Jadi jangan asal membuang tisu di sembarang tempat, karena itu juga akan mempercepat proses penularan. Kemudian menunda perjalanan ke tempat atau daerah-daerah yang terjangkit virus COVID itu. Dan selalu pantau perkembangan COVID melalui sumber resmi dan akurat ya. Ikutin aturan dan informasi yang sudah dijelaskan oleh pemerintah setempat. Gitu. Apakah sudah ada vaksin dari virus corona ini? Vaksin untuk mencegah COVID-19 ini sedang dalam tahap pengembangan. Jadi pengembangan dan uji coba diharapkan sih tahun 2021 kita sudah bisa mendapatkan vaksinnya. Nah, sejauh ini ada 39 kandidat vaksin dalam uji coba klinis. Nah, sekitar 90 kandidat vaksin ini memasuki uji praklinis atau diberikan pada hewan. Nah, kandidat vaksin yang saat ini sedang dikembangkan, baik yang sudah diujikan kepada manusia, masih dalam uji pralinis. Jadi ada pengujian pralinis itu ada 89 vaksin. Kemudian yang masuk pada tahap 1 itu ada 23 perusahaan yang sedang menjalankan uji klinis pada fase 1. Kemudian ada fase 2 yaitu memberikan vaksin kepada ratusan orang, itu sekitar 14 perusahaan. Kemudian ada di fase ketiga ilmuwan itu memberikan uji coba pada kelompok tertentu. Nah, itu sekitar 9 vaksin yang sudah melalui uji klinis ketiga. Kemudian ada juga pemakaian terbatas, itu dilakukan oleh
negara-negara seperti Rusia, Cina, dan Amerika gitu. Jadi ya sampai saat ini belum ada vaksin yang disetujui dan siap untuk dipakai ke semua orang gitu. Ya mudah-mudahan pada tahun 2021 kita sudah mendapatkan jawabannya. Apakah kita semua harus khawatir tentang keadaan virus corona ini? Kita harus khawatir jika kita berada di wilayah yang terjangkit COVID, misalnya di tetangga terdekat kita, kemudian kita melakukan perjalanan dari satu wilayah yang terjangkit tersebut, ketika kita sudah melakukan kontak tanpa sengaja, kemudian kita berdekatan dengan orang-orang yang memiliki gejala, nah itu yang harus kita khawatirkan, kita harus ini. Nah, selama kita tidak berdekatan, kita bisa hidup dengan nyaman, tenang, dan jangan panik gitu. Jadi carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar Anda mengetahui situasi wilayah di daerah kita. Jadi tidak perlu terlalu panik. Namun yang penting adalah kita harus tetap menjalankan cara-cara untuk mencegah penularan virus corona. Oh gitu ya dok. Nah, semoga kita semua bisa sehat selalu dan semoga informasi tentang virus corona ini bisa bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih.